Pada percikan hikmah kali ini kita akan menggali secara ringkas makna istilah barokah yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi berkah. Ya. Istilah barokah itu biasa diterjemahkan sebagai ziyadatul khair. Ya. Ziyadatul khair itu artinya kebaikan yang lebih besar dari kebaikan intrinsiknya. Contoh yang paling sering dipakai misalnya mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang barokah. Itu artinya rezekinya mungkin 1 juta rupiah, ya. Kalau rezeki itu tidak barokah, dia gampang habis, kepake untuk hal-hal yang mungkin manfaatnya kecil. Tapi kalau rezeki itu barokah, uang yang sama nilainya 1 juta itu menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar, ya. Kadang-kadang saya misalnya sering berdiskusi sama istri saya, ya, dengan uang yang tidak terlalu banyak, bagaimana mungkin ya kita ini bisa membangun rumah, kadang-kadang berjalan-jalan juga ke berbagai tempat, ke luar negeri, bisa menyekolahkan anak di luar negeri. Maka jawaban terhadap pertanyaan itu adalah mudah-mudahan bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kami itu adalah rezeki yang penuh barakah. Itu sebabnya barakah, istilah barakah itu diterjemahkan menjadi ziyadatul khair. Ya. Di dalam tasawuf, istilah barakah ini memiliki arti yang khas, meskipun tidak bertentangan dengan arti aslinya. Ya. Tetap bermakna kebaikan yang berlimpah, tapi istilah barakah ini difahami sebagai limpahan spiritual yang didapat oleh seseorang yang menyiapkan diri untuk itu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah atau dari keluarga Rasulullah atau dari para aulia, ya, atau juga dari makam atau mayit yang diziarahi dari orang-orang baik, ya. Misalnya disepakati bagi orang yang percaya pada manfaat ziarah kubur, bahwa ziarah kubur itu akan memungkinkan terlimpahnya pengaruh spiritual dari orang baik yang diziarahi itu kepada peziarahnya, misalnya, ya. Kemudian ada istilah, kalau kita membaca Al-Quran, selain kita bisa menyerap ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu, Al-Quran juga bisa memberikan barokah kepada kita. Jadi bukan sekadar ilmu, bukan juga sekadar pahala membacanya, tapi ada sesuatu yang mungkin tidak datang kepada akal kita, kepada rasio kita, tapi misalnya menghasilkan ketentraman atau memberikan ilham-ilham. Ini disebut juga sebagai berkah atau sebagai barokah. Makanya di dalam tasawuf itu, selain kita dianjurkan untuk berziarah ke kuburan orang-orang baik, ya, khususnya kepada leluhur kita yang baik-baik, ya, kita juga dianjurkan untuk terus mengembangkan sohbah atau kedekatan dalam pergaulan dengan orang-orang baik, dengan syekh, dengan mursyid, dengan aulia, karena hanya kedekatan saja itu sudah bisa memberikan pengaruh positif kepada kita melalui mekanisme yang disebut sebagai mekanisme barokah itu. Sampai-sampai di dalam tasawuf dikatakan memandang wajah seorang wali itu sudah berpahala. Padahal wali itu tidak bicara, tidak ngajarin apa-apa, karena kedekatan sehingga kita bisa memandang wajah wali ini bisa menjadi sarana bagi terlimpahnya barokah spiritual kepada kita.